Mengapa sih kita harus belajar doktrin? Karena secara umum, Perjanjian Baru menekankan doktrin atau pengajaran lebih banyak daripada hal praktis. Isi Alkitab itu bervariasi, jenisnya, jandranya itu bervariasi. Tapi saudara-saudara, kalau di total semua, antara praktis sama ajaran, itu lebih banyak ajaran loh. Contohnya surat 1 Korintus 15. Kalau 1 Korintus 15 itu dikenal sebagai pasal kebangkitan. Karena satu pasal itu Paulus bicara kebangkitan semua. Mulai dari kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. Semua 57 ayat itu pengajaran semua. Baru satu ayat terakhir saja, ayat 58. Karena itu saudara-saudara hendaklah berdiri teguh, jangan goyah. Satu ayat saja praktisnya. Tapi 57 ayat doktrin semua. Maka saya coba berikan presentasi doktrin dan ajaran praktis. Mulai dari surat Roma. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sifatnya narasi. Maka saudara bisa lihat saja itu perbandingan berapa persen. Nah, nanti saudara kalau di total semua, maka doktrin itu 50,45% dari tabel ini. Sementara yang praktis 40,45%. Walaupun berimbang, tapi itu tetap doktrin atau ajaran lebih banyak. Saudara baca Roma pasal 1 sampai Roma 11, semua doktrin. Mulai pasal 12, baru dia mulai bicara tentang hal plastik. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, mari persembahkan tubuhmu. Nah, itu baru mulai praktis ke atas. Tapi 11 pasal pertama itu doktrin. Jadi kalau kita, terutama kita pendeta-pendeta, kalau kita hanya menyampaikan yang praktis-praktis, saudara, kita harus rajin melayani, kita harus rajin mengampuni, harus rajin memberi persembahan, dan seterusnya. Dan sepanjang tahun kita hanya khotbah itu, artinya kita mengabaikan lebih dari 50% ajaran Alkitab.